Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya donasi untuk 6 syuhada Laskar FPI ditutup dan terkumpul 1,7 miliar. Ya, ditutup pada hari Jumat kemarin jam 11. Dan kalau dari info sebelumnya bahwa di beberapa jam sebelum ditutup itu terkumpul sekitar 1,2 miliar. Dan itu sudah diserahkan langsung. Maka dalam hitungan beberapa jam, artinya begitu ya, sudah terkumpul lagi 500 juta rupiah yang belum terserahkan kepada korban. Fantastis, luar biasa. Ini saya kira fenomena baru di negeri ini, dan saya yakin inilah yang disebut dengan kebangkitan moral rakyat. Bagaimana moral rakyat, moral publik hari ini kemudian dimunculkan secara terang benderang di hadapan seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita lihat, kita tahu bahwa para penyumbang bukan hanya orang Muslim yang kemudian simpatik pada FPI, tapi banyak juga yang non-Muslim, banyak juga yang bukan dari Indonesia, banyak juga yang bahkan awalnya pembenci FPI, tapi karena ini dianggap sebagai tragedi kemanusiaan yang mengusik hati nurani rakyat, maka kemudian rakyat berbondong-bondong ketika seorang Irfan Ghani memberikan ruang di Twitter untuk memberikan donasinya sebagai bentuk simpatik dan empatiknya. Figur Irfan Ghani ini yang memang kemudian menjadi menarik karena dia berbicara atas nama pribadi. Ya, kalau kita bandingkan, anggap misalkan dompet duafa atau kemudian yang atas nama lembaga-lembaga lain, lembaga zakat dan sebagainya, saya kira itu hal yang wajar dan mungkin juga sudah berjalan. Tapi ini yang menjadi fenomenal karena oleh satu orang, dan mungkin ini mengalahkan dompet-dompet donasi lainnya yang atas nama lembaga. Saya yakin sih begitu. Maka cocok nampaknya kalau kemudian para netizen ramai mengangkat Irfan Ghani menjadi Mensos 2020, Menteri Medsos. Ya, karena yang beliau lakukan berkegiatan mengaktifasi ini melalui media sosial Twitter. Dan luar biasa ya, kalau tempo hari Pak Mahfud mengatakan bahwa Benny Wenda itu hanya ingin mendirikan negara ilusi karena deklarasinya via Twitter. Pak Mahfud lupa itu bagaimana pergerakan rakyat Amerika itu pada saat Pilpres juga diawali dengan pernyataan-pernyataan di Twitter. Dan hari ini kemudian dibuktikan lagi bagaimana peran Twitter begitu powerful untuk menggalang donasi. Ya, apresiasi luar biasa buat Irfan Ghani yang ternyata memang beliau adalah seorang ketua HMI cabang Jakarta ya, periode 2020. Sekarang memang profesinya pengusaha kontraktor, jadi memang saya kira terbiasa juga untuk mengaktifasi, mengakselerasi gerakan-gerakan seperti ini kalau memang dasarnya seorang aktivis. Salut Bang Irfan Ghani. Saya sepakat kita resmikan saja Irfan Ghani menjadi Mensos. Tidak perlu menggantikan Juliari ya, karena yang ini Mensosnya Menteri Medsos Twitter. Dan kita lihat penyerahan sudah dilakukan semuanya kepada ke-6 keluarga korban, para syuhada dari Laskar FPI, dan sisanya akan diberikan via transfer. Begitu informasi yang didapat. Tapi kami juga yakin bahwa ketika penutupan itu di angka 1,7 M itu pasti masih pada masuk itu. Saya yakin karena informasi ini kan terus membesar, terus menggaung, yang belum tahu menjadi tahu gitu. Dan sangat mungkin sekali ini seperti prediksi yang saya duga di video sebelumnya, ini mencapai di atas 2M. Masya Allah. Bahkan menonton video saya sebelumnya juga banyak yang nanya, Bang, ini saya juga mau ikut nyumbang, kemana ini? Ya langsung saja saya arahkan ke Twitternya Irfan Ghani biar infonya valid ya. Karena kan hari ini semua orang bisa dengan mudah untuk mengakses informasi, tidak perlu via saya. Nah, kebangkitan moral publik ini kemudian memang salah satunya didasari dengan adanya kekosongan kepemimpinan di negeri ini. Ini persis seperti yang dikatakan oleh
Yusuf Kala di beberapa saat yang lalu ketika merespon sebuah pernyataan dari kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh PKS kalau tidak salah ya. Ketiadaan kekosongan kepemimpinan hari ini jelas kemudian kita rasakan kembali karena justru tepat di hari kita mengingat hak asasi manusia 10 Desember yang lalu. Itu di hari hanya baru terlewat beberapa saat kejadian penembakan 6 laskar FPI, itu presiden tidak berbicara tentang kejadian itu. Tidak ada upaya untuk meredam, untuk meredakan gejolak yang ada di masyarakat atas kejadian ini. Jadi saya kira wajar ketika Pak Mahfud MD di berita Kompas TV hari ini tanggal 12 Desember kemudian mengamini apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala. Memang demikian. Bahkan Pak Mahfud itu menguatkan informasinya. Itu justru katanya kalau nggak salah ya, kurang lebih redaksinya, itu justru juga sudah saya sampaikan 2 tahun sebelum saya jadi menteri. Bahwa memang ada kekosongan kepemimpinan di negeri ini. Dan itu yang harus kita perbaiki bersama-sama. Ya, jadi seorang Menko Polhukam akhirnya mengakui bahwa ada persoalan memang di kepemimpinan bangsa hari ini. Hanya memang dalam kapasitas seorang Menko Polhukam kita mempertanyakan dan tentu sekaligus berharap apa yang bisa beliau lakukan untuk memperbaikinya. Upaya-upaya perbaikan tentu bukan upaya-upaya yang sekedar lip service, bukan sebuah kalimat-kalimat normatif hanya untuk meredam pertanyaan yang semakin sulit. Dan begitu ya. Kita akan berusaha mencoba lebih baik. Ke depan kita akan berusaha dengan lebih gigih. Kita akan mencoba melakukannya dengan lebih seksama. Itu kan mengawang-awang, itu kan gak jelas. Kan yang kita harapkan ini rencana yang spesifik, yang kemudian bisa diukur. Hari ini seperti apa kejadiannya, nanti akan dilakukannya seperti apa. Nanti terlihat di situ bagaimana proses perbaikan yang terjadi. Evaluasinya kelihatan. Ya kalau sekedar lebih baik tanpa ada proses pengukuran, ya nggak bisa kita lihat efektivitas usahanya. Dan kabar hanya hari ini Sabtu 12 Desember IBHRS akan mendatangi Polda Metro. Mungkin saat ini sudah ya, dan mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar, tidak ada yang aksi-aksi yang berlebihan. Kita semua ingin damai-damai saja, kita semua ingin melakukan kegiatan hari-hari dengan cara yang biasa saja. Tidak ada gejolak yang terlalu besar. Kita ingin kembali merajut kerukunan umat yang hari ini nampaknya sudah muncul dengan komando dari Irfan Ghani. Ya mudah-mudahan ini terus dilanjutkan oleh Irfan Ghani menjadi sebuah aksi yang lebih besar lagi, menjadi aksi yang lebih sistematis lagi, karena rakyat percaya ya, minimal kan ada 47.000 penyumbang. Nah ini orang-orang yang sangat percaya pada Anda. Dan amanah ini tentu adalah sebuah representatif dari rakyat yang lainnya, yang mungkin tidak tahu atau tidak sempat dan sebagainya. Bisa kali 10 itu. Dan itu sudah jutaan ya, cocok. Bisa untuk menjadi anggota dewan. Tapi janganlah. Mendingan Anda yang ada di posisi seperti ini, kuatkan posisinya. Positioning di mata para netizen yang sudah mendapatkan kepercayaan. Dan manfaatkan itu untuk kembali merajut kerukunan umat Islam dan kerukunan rakyat Indonesia. Dengan aksi-aksi yang Anda lakukan, kita menjadi lebih positif, kita menjadi mempunyai optimisme untuk membangun negeri ini, karena negeri ini ternyata negeri yang solid masyarakatnya. Karena orang yang hanya dalam hitungan 60 jam terkumpul 1,7 miliar. Pada kondisi hari ini sedang repot. Orang rela gitu memberikan hasil ojolnya 50.000 sehari itu untuk disumbangkan. Gimana nggak luar biasa ini dahsyatnya kesetiakawanan kita. Hanya sayangnya memang kesetiakawanan sosial di negeri ini yang sudah bagus memang dipimpin oleh Menteri Sosial yang bejat. Juliari ini yang justru yang sebaliknya, dia yang memakan uang rakyat. Dia yang secara biadab, secara tidak berperi kemanusiaan memanfaatkan hak-hak rakyat untuk dimakan sendiri, atau mungkin beserta keluarganya, atau mungkin beserta partai politiknya. Ini yang harus ditelusuri, karena kita tahu Juliari ini kan bendahara PDIP. Jadi harus juga ditelusuri
arah dananya kemana. Dan apresiasi yang luar biasa kan akhirnya datang bertubi-tubi dari mana-mana buat Irfan Ghani ini. Mulai dari Said Didu, Dipo Alam, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang secara khusus memberikan ucapan terima kasih kepada Irfan Ghani. Dan tentunya saya juga berterima kasih Bang atas apa yang telah Anda lakukan. Mungkin Anda sendiri tidak menduga akan sebesar ini. Ya, kehidupan memang seperti ini. Ketika terjadi respon yang begitu besar, artinya Indonesia telah memanggil Anda untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar lagi ke depannya. Terus dan tetap semangat Bang. Dan kita akan lihat mudah-mudahan proses Habib Rizik diperiksa sebagai tersangka berjalan lancar. Allah menunjukkan keadilannya pada negeri ini, pada rakyat kita, pada penguasa, dengan tangan-tangan Allah yang tidak akan mampu orang untuk menghalaunya. Dan semoga dibukakan bahwa peran FPI bukan sekedar menjadi sasaran tembak dari pemerintah, tapi justru sebaliknya di mata media dunia, media internasional ini pun kembali disorot atas sinyalemen pelanggaran HAM. Mudah-mudahan ini terselesaikan dengan baik, karena FPI di mata dunia justru mendapatkan kesan yang positif. Ketika dunia menganggap pemerintah telah gagal dalam memberikan bantuan di kejadian bencana-bencana, suplai bantuan pasokan makanan tidak bisa masuk sampai ke wilayah-wilayah terpencil, tapi FPI ada di garda terdepan untuk maju masuk ke wilayah-wilayah terpencil itu dan memberikan bantuannya. Dan saya kira mudah-mudahan dibukakan mata kita semua atas ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kita hari ini, dan Allah menunjukkan, menakdirkan segera kembali muncul keadilan di negeri ini. Semoga kami hanya bisa membalas dengan doa. Semoga empati dan kepedulian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala balas antum sekalian dengan balasan yang berlipat ganda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau promotor kegiatan komersil mungkin ada untungnya, tapi buat saya selaku promotor, saya ambil semua hikmah itu. Ada ruang sadar di masyarakat Indonesia yang masih terjaga, sehingga tragedi kemanusiaan kilometer 50 ini menjadi trending sampai sekarang. Inisiasi itu bukan cuma Indonesia, tapi lintas benua, karena ada bantuan dari Kanada dalam bentuk US dollar, dari Dortmund, Eropa Barat, kemudian masuk ke Australia, sampai kemudian di Asia Tengah. Dan kebetulan memang kegiatan yang saya lakukan ini bukan cuma baru sekali. Ya, tadi waktu gempa Ambon, kemudian Banjar Lebak, kemudian Bekasi banjir besar, Palu, kemudian COVID yang kemarin, dan semuanya transparan. Berapa nilai yang cukup diberikan, kita berikan semua. Kalau ada yang kurang, kalau bahasa Betawi, gue yang nambahin, karena saya promotornya. Bukan pengen sohor gitu, biar terkuras sohor itu enggak, karena memang sudah saya jalani. Karena kong saya pernah bilang, emang lu miskin kalau lu bagi orang? Pasti enggak. Itu yang selalu saya jaga, sehingga tadi penggalangan ini mendapat respon yang luar biasa, baik di Twitter atau sosial media atau di grup-grup WAG, karena terus sambung menyambung. Karena sampai sekarang ini teman-teman dari media katanya mau hadir, tadi sudah hadir ya, dari Republika, kemudian dari Rakyat Merdeka Online, dari Tempo yang kemarin juga ikut di trip pertama di Jakarta Barat. Artinya mereka tergabung.